Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Semoga teman-teman yang mendengar dan menonton video ini diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang alim di masanya yang diberikan oleh Allah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Beliau juga hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Tidak hanya itu, beliau juga pengikut setianya Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita lanjut mendengar kisah ini, teman-teman bisa menekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya lebih maju. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Kisah ini abadi di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176 yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menyulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Para ulama tafsir menggambarkan ayat ini adalah penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Muhammad bin Ishaq bin Yasar menceritakan dari Salim bin An-Nadar. Ia berkata bahwa Musa alaihi salam singgah di tanah Bani Kanaan, termasuk bagian dari Syam. Di sanalah sosok Bal'am bin Ba'ura berada. Kaum Bal'am pun mendatangi Bal'am seraya mengatakan, "Wahai Bal'am, Musa bin Imran telah hadir di tengah-tengah Bani Israel, dan kini telah datang untuk mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan kami tidak memiliki tempat tinggal, sementara engkau adalah orang-orang yang senantiasa terkabul doanya. Keluarlah dan berdoalah kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada mereka." Bal'am bin Ba'ura menjawab, "Celakalah kalian. Dia adalah Nabi Allah disertai oleh para malaikat dan orang-orang beriman. Bagaimana mungkin aku pergi untuk mendoakan keburukan atas mereka, sedangkan kelebihan yang aku miliki ini adalah dari Allah." Mereka mengatakan, "Tapi kami tidak memiliki tempat tinggal." Mereka tidak henti-hentinya membujuk dan merendahkan diri di hadapannya untuk memperdayainya sehingga ia pun benar-benar terperdaya. Kemudian ia mengendarai keledainya menuju bukit yang dari puncaknya itu dapat melihat pasukan Bani Israel, yaitu Bukit Husban. Ketika keledai itu berjalan beberapa langkah, keledai itu menderum. Ia pun turun dan memukulnya. Hingga ketika ia memukulnya dengan keras, barulah keledai itu berdiri, lalu ia menaikinya. Belum sempat berjalan jauh, ternyata keledainya itu menderum kembali, lalu ia memperlakukan keledainya tersebut seperti tadi. Belum juga berjalan jauh, keledainya itu kembali menderum lagi, lalu ia memukulnya. Ketika ia menyiksa keledainya seperti itu, maka Allah mengizinkan kepada keledai tersebut untuk berbicara kepadanya sebagai bantahan kepadanya dengan mengatakan, "Celakalah engkau, wahai Bal'am, kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat menolakku dari hadapanku ini? Apakah engkau pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am tidak bergeming. Ia terus-menerus memukulinya. Allah membiarkan keledai itu berjalan ketika Bal'am terus menyiksanya agar berjalan hingga sampai di atas Bukit Husban. Dihadapkan
pasukan Musa dan Bani Israel, ia mulai mendoakan atas mereka. Tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya sendiri. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Bani Israel. Maka kaumnya mengatakan, "Apakah engkau tahu, wahai Bal'am, apa yang kau lakukan? Engkau malah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Lalu Bal'am menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini suatu yang telah Allah takdirkan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dada. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka sekalian saja aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Hiasilah para wanita agar tampak cantik dan menggoda, dan berikan barang-barang dagangan kepada mereka. Kemudian suruhlah mereka pergi ke pasukan Musa untuk berjualan barang-barang tersebut. Perintahkan kepada setiap wanita untuk tidak menolak setiap laki-laki yang menggaulinya. Sebab jika seorang pria dari mereka telah berzina, maka itu sudah cukup berhasil bagi kalian." Mereka pun melakukannya. Ketika para wanita telah masuk di tengah pasukan tersebut, di antaranya ada seorang wanita dari Kan'aniyun yang bernama Kisbi putri Shur, pemimpin kaumnya. Lewat di hadapan seorang pemuda Bani Israel, yaitu Zamri bin Shalum, pemuka keturunan Syam'un bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Tatkala melihatnya, Zamri tertarik padanya, maka ia berdiri menuju wanita itu lalu menggandeng tangannya. Kemudian ia mendatangi Musa dengan membawa wanita itu seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku menduga engkau akan mengatakan, 'Ini haram atasmu dan jauhi dia.'" Musa mengatakan, "Benar, ini haram bagimu, jangan mendekatinya." Dia mengatakan, "Demi Allah, aku tidak menaatimu dalam hal ini." Lalu ia membawa wanita itu masuk ke kemahnya lalu menggaulinya. Dan Allah mengirimkan penyakit taun di tengah Bani Israel. Finhas bin Al-Izar bin Harun, pelaksana perintah Nabi Musa. Finhas, seorang pria yang diberi karunia berupa tubuh yang besar dan pukulan yang kuat. Ia tidak berada di tempat pada saat Zamri bin Shalum melakukan perbuatan zinahnya. Ketika ia datang, sementara taun tengah merebak di tengah Bani Israel, dan mendapatkan kabar tentang apa yang dilakukan Zamri, maka Finhas mengambil tombaknya yang seluruhnya terbuat dari besi. Kemudian ia masuk ke dalam kemahnya Zamri dan mendapati keduanya tengah tidur. Maka ia menusuk keduanya menjadi satu dengan tombaknya. Kemudian ia membawa keluar sembari mengangkatkan ke udara. Ia mengatakan, "Ya Allah, demikianlah kami melakukan terhadap siapa yang bermaksiat kepadamu." Dan penyakit taun pun diangkat dari tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang yang mati dari Bani Israel karena penyakit taun sejak Zamri berzina dengan wanita itu hingga ia dibunuh oleh Finhas, ternyata terhitung ada 70.000 orang dari mereka telah mati karena penyakit taun. Ada yang mengatakan 20.000 orang dalam sesaat di siang hari. Dari sebab jasa itulah Bani Israel memberikan kepada anaknya Finhas bin Al-Izar bin Harun dari tiap-tiap sembelihan yang mereka sembelih, berupa leher, paha, dan harta mereka yang paling baik, karena ia adalah anak tunggal bapaknya Al-Izar. Berkenaan dengan Bal'am bin Bawra, Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176.